Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Fitria, NPM 10090902167. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Pengaruh Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2019. Untuk latar belakang masalah ini, ada beberapa masalah yang sering dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu seperti kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi di negara berkembang, salah satunya adalah di Indonesia. Maka untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan, yaitu dana desa. Dana desa diberikan kepada setiap desa di setiap provinsi di Indonesia. Lalu untuk penentuan model teknik analisis model data panel, ada uji Chow dan uji Hausman. Keduanya sepakat model regresi yang akan digunakan adalah fixed effect. Untuk hasil asumsi Kaslik, uji normalitasnya adalah dapat disimpulkan data tersebut tidak terdapat masalah normalitas dan data berdistribusi normal. Untuk uji multikorelasi, koefisien korelasinya lebih besar semua daripada lebih kecil daripada 0,8, maka dapat disimpulkan model tersebut bebas dari multikolinearitas. Untuk uji heterokedesitas, kami menggunakan hasil regresi dengan uji White. Hal ini berarti tidak terdapat heterokedesitas dalam model tersebut. Untuk uji autokorelasi, saya menggunakan hasil Durbin-Watson, yang diperoleh hasilnya adalah autokorelasi positif. Lalu untuk hasil signifikansi ada uji keseluruhan. Uji keseluruhannya, uji F, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Lalu untuk uji parsial ada pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan. Nilai probabilitasnya 0,0486 yang lebih kecil daripada 0,5, sehingga variabel secara individu memiliki pengaruh tingkat kemiskinan di Indonesia. Lalu untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dan probabilitasnya 0,0486 lebih kecil daripada 0,05, sehingga variabel secara individu memiliki pengaruh tingkat kemiskinan di Indonesia. Lalu untuk TPT terhadap tingkat kemiskinan, nilai probabilitasnya 0,0020 lebih kecil daripada toleransi 0,05, sehingga variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Lalu untuk IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, probabilitasnya sebesar 0,034, lebih kecil daripada 0,05, sehingga variabel IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Lalu untuk hasil analisis ekonominya, pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel dana desa memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena selama 5 tahun kebelakang ini, dana desa masih terlalu fokus untuk pembangunan sarana prasarana fisik di desa, tetapi belum banyak melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum berkontribusi secara besar baik terkait kebijakan dana desa. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, hasil regresi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan pengaruh yang positif. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi antara orang kaya dan masyarakat miskin, dikarenakan sebagian kecil dari masyarakat memiliki atau menguasai faktor produksi, sedangkan penduduk miskin tidak demikian, sehingga mereka tetap menjadi penduduk yang miskin. Lalu untuk pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Indonesia, hasil regresi menunjukkan variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh yang positif. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya pemerataan lapangan pekerjaan, masyarakat yang menganggur otomatis tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan, yang pada akhirnya akan mengurangi konsumsi mereka, yang akhirnya menurunkan tingkat kemakmuran dalam memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka mereka dapat digolongkan sebagai penduduk yang miskin. Lalu untuk indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, hasil regresi menunjukkan variabel indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan pengaruh negatif signifikan. Hal tersebut jika IPM meningkat, penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan IPM menunjukkan SDM yang tinggi, yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja penduduk, sehingga meningkatkan pendapatan. Kalau pendapatan naik, hal itu memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan mengurangi kemiskinan. Untuk penutup, kesimpulannya berdasarkan hasil regresi data panel dapat disimpulkan bahwa dana desa kurang dari kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 bahwa dana desa
mampu menuruni kemiskinan desa walaupun hasilnya belum terlalu signifikan. Secara keseluruhan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2009 tidak terjadi perubahan yang signifikan antar kuadran, terhadap tingkat kemiskinannya. Tingkat persentase kemiskinan juga mengalami penurunan di tiap tahunnya yang didukung dengan semakin meningkatnya jumlah anggaran dana desa dialokasikan di setiap desa di tiap provinsi. Lalu untuk sarannya pemerintah harus lebih mendukung pemberdayaan masyarakat di desa guna membangun ekonomi desa desa, maka hal tersebut perlu dilakukan pendampingan, pelatihan, pengawasan yang intensif. Lalu untuk pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat menggunakan tenaga kerja setempat, memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.